itu tuh sebenarnya dulu kalau bahasa kerennya kayak komplimen di salon lah. Jadi Komplimen. iya kayak temennya mami biar mereka senang terus datang lagi kayak gitu. Jadi aku kutekin kayak for free aja gitu. Sampai ya udah akhirnya suruh aku ngasih harga, dan itu pun aku ngasih harga cuma 5.000. 5.000. Kutekin 10 jari. Iya, dan itu aku kayak udah gambarin strawberry ya, terus bunga-bungaan kayak gitu. Berarti bisa dibilang itu mungkin ibaratnya ini ya. Apa kalau dibilang kamu tuh pertama kali bikin kuku dan dibayar itu? Iya. 5.000 rupiah. Gila 5.000 rupiah guys. Berawal dari 5.000 rupiah tapi sekarang jadi sultan kuku ya, luar biasa ya kan. Welcome to Ngebar, ngejus bareng abang. Yeay. Nah, Aeromates ya, hari ini aku kedatangan bintang tamu ya yang super sibuk juga ya. Bintang tamunya ini jauh-jauh nih dari Green Lake. Sultan Green Lake, udah ada Karissa. Yeay. Gimana, Ca? Apa kabar? Baik. Udah makan belum? Udah dong. Udah makan ya? Udah makan apa tadi? Makan hati. Makan hati. Makan hatinya di sate. Ya. Di sate apa pakai santan? Pakai perasaan. Pakai perasaan. Ini ngomong-ngomong, hari ini kita di Ngebar aku udah bikinin jus mangga. Okay. Nah, diminum dulu, Ca, dikit. Coba ini aku bikin sendiri loh, jus mangganya. Ya? Iya, bikin sendiri. Enak loh kok. Enak kan? Kayaknya potensi nih buka jus di Green Lake. Sama. Kemarin itu juga bintang tamu sebelumnya juga bilang begitu. Oh ya? Iya, katanya aku ada soalnya potensi. Kan siapa tahu ntar aku bikin bisnis. Kurang ada bisnis jus kan di sana. Jadi oke nih. Oke ya. Jus gitu ya. Arum jus ya. Arum jus guys. Nah, oke, Ca, nih sebelumnya Aeromates di sini pasti banyak yang penasaran. Kamu kan sekarang udah berkarir kan lumayan lama di dunia nail. Udah berapa tahun sih? Sebenarnya di tahun ini bulan depan itu Oktober ya. Oktober itu udah 13 tahun. 12 tahun. 13 tahun. Iya. 13 tahun. Nah, awal kamu mulai itu dulu pertama kali, kamu tuh dari mana sih asalnya? Aku dari Jawa Tengah, cuman sebenarnya kotanya tuh kan kecil banget. Mungkin itu nggak ada di peta ya. Dari peta emang apa kotanya? Apa tuh kotanya? Namanya tuh Juwana kok. Juwana. Kan tau nggak itu yang Bandeng Presto? Bandeng Presto Juwana yang suka dijualin kalau di oleh-oleh di Semarang. Semarang. Nah, iya. Itu tuh sebenarnya dari kota aku. Oh. Nah, cuman aku nih di kecamatannya gitu loh. Orang-orang tuh biasa taunya tuh Pati karena itu terkenal sama kacang gula kelinci. Pati. Iya, pokoknya kota kecil lah. Kota kecil, gitu. iya. Indomaret aja cuma ada beberapa doang di sana. Nah, terus awalnya gimana ceritanya? Kamu tuh pertama kali kamu tuh dari kota kecil, kamu bisa tahu nail art dan akhirnya pertama kali tuh suka, akhirnya terjun di nail art tuh gimana ceritanya? Oke, jadi itu sebenarnya kan dulu mami aku tuh buka salon. Oh, mami buka salon. Salon apa nih? Salon rambut? Salon rambut. Salon rambut, kecantikan gitu. Pokoknya ada rambut, terus apa lulur gitu-gitulah. Nah, terus mami tuh kan kursusnya dulu di Joni Andrian. Nah, di saya tuh ada kutekan juga gitu loh. Cuman zaman dulu cuma pakai tusuk gigi gitu loh, sama kutek yang murah-murahan gitu. Terus mami bilang kayak nunjukin aku, ini loh, maksudnya mami digambarin kayak gini. Kamu coba deh, soalnya kan emang aku suka perintilan kecil-kecil gitu kan. Itu umur berapa kamu kalau kamu ingat? Itu aku SMP kelas 3. SMP kelas 3. Oke. Aku masih ingat banget. Karena dari situ aku kan nyoba bikinin mami nih. Jadi mami nyontohin aku, so aku nyoba bikinin mami iseng-iseng gitu, bikin kembang strawberry terus kayak tengkorak gitu-gitu. Nah, terus dulu zaman tinta timbul tau gak sih lo yang pasta buat mading itu? Pasta buat mading? Iya. Karena kan dulu kan bikin mading, terus ada kayak pasta yang tinta timbul yang dipencet-pencet gitu lah. Iya, nggak tahu siapa ya. Terus nah, terus? Jadi aku tuh kayak iseng-iseng nyoba di kuku aku. Terus dulu kan si tinta ini colorful banget ya. Kalau kutek kan warnanya cuman merah, terus bening gitu-gitu. Hitam, putih dulu tuh gitu-gitu doang ya. Putih aja bahkan tuh susah banget carinya. Banget. Nah, sedangkan tinta timbul ini kan banyak warna gitu. Akhirnya aku coba tuh di kuku aku iseng-iseng pakai tusuk gigi, pakai si tinta itu sendiri. Terus aku top coatin pakai kutek glitter. Dulu kan zamannya kutek glitter juga kan. Iya. Ya udah aku top coatin itu. Terus kayak dari situ aku tuh mikir, ini cakep nih, maksudnya kayak bagus nih. Ya aku udah tahu sih nail art itu dari apa ya. Pokoknya aku tadinya tuh nggak ngeh bahwa itu ada sebutannya nail art. Sampai one time aku kalau nggak salah di TV deh, terus aku baru tahu itu tuh namanya tuh nail art gitu. Jadi dulu mikirnya tuh cuma kutekan biasa aja tapi digambar. Terus lah di salon mami juga ditulis nail art waktu mami sekolah di sana di Joni Andrian itu. Ya udah dari situ aku mulai
iseng-iseng bikinin teman-temannya mami. Dulu mah nggak mikir buat jadiin usaha gitu loh, karena emang passion kan, emang Oh, aku jadi suka. awalnya kamu demen gara-gara pertama kan Iya. dari mami kasih tahu Mm-mm. dari ternyata dari namanya nail art nih gitu. Nah, tapi Iya. kamu udah sering ngelakuin dulu nail art, tapi ke teman-temannya mami Ke teman-teman gitu. mami, cuman maksudnya itu kan setelah mami buka salon, dan aku kan tadinya nggak tahu juga itu tuh namanya nail art gitu loh. Setelah dari aku tuh ke tempat salonnya mami, terus aku lihat nail art, karena mami tuh nggak bilang nail art itu, nggak bilang, cuman ini mami digambarin aja gitu. Terus aku lihat kan ada press list tuh biasanya, terus tulisannya nail art, terus aku baru enggak, oh ya ini kan nail kan kuku, terus art tuh kan seni gitu. Oh ya make sense, namanya nail art. Berarti waktu itu tuh masih zaman-zamannya belum kutek gel juga belum kali ya? Belum ada sama Masih kutek sekali. biasa kali Kutek waktu itu biasa ya? itu aku pakainya dulu Revlon, Pixi, terus banyak yang nggak ada merek, yang cuma 2.000 3.000-an gitu satu botol. Makanya yang murah-murah gitu loh. Terus berawal dari sana kamu sering kutekin teman-temannya mami itu berjalan sampai gimana akhirnya kamu tuh wah ngerasa oh ini kayaknya bisa aku cari duit di sini nih gitu. Jujur ya, aku tuh sebenarnya kerja ini aku tuh nggak bener-bener buat cari duit. Jadi aku tuh karena aku suka, bahkan sampai sekarang ya aku kalau ngutekin orang yang emang kita udah deket lah gitu, temen deket atau apa, aku juga nggak pernah minta dibayar karena emang suka gitu loh. Nah itu pun waktu yang dulu itu aku cuman bilang kayak, iya aku mau kutekin dong gitu aja. Terus sampai akhirnya ada satu temen mami aku kayak ngomong, ini berapa gitu. Terus aku bilang, hah? Enggak, maksudnya aku nggak minta dibayar, aku emang cuma mau ngutekin aja. Dan itu tuh sebenarnya dulu kalau bahasa kerennya kayak komplimen di salon lah. Jadi iya kayak temennya mami biar mereka senang terus datang lagi kayak gitu. Jadi aku kutekin kayak for free aja gitu. Sampai ya udah akhirnya suruh aku ngasih harga, dan itu pun aku ngasih harga cuma 5.000. 5.000. Kutekin 10 jari. Iya, dan itu aku kayak udah gambarin strawberry ya, terus bunga-bungaan kayak gitu. Berarti bisa dibilang itu mungkin ibaratnya ini ya. Apa kalau dibilang kamu tuh pertama kali bikin kuku dan dibayar itu? Iya. 5.000 rupiah. Gila 5.000 rupiah guys. Berawal dari 5.000 rupiah tapi sekarang jadi sultan kuku ya, luar biasa ya kan. Hai, nama aku Karisa. Sebagai seorang nail artist, penting banget buat aku untuk selalu menjaga mood setiap hari. Makanya, aku selalu punya mimpi untuk bikin produk sendiri yang sesuai dengan diri aku. Sampai akhirnya aku memilih Kumi untuk berkolaborasi membuat produk yang pas banget nih sama mimpi aku. Nah, inilah Kumi for Karisa, nail oil yang 100% menggunakan natural ingredients dengan 5 aroma yang berbeda di setiap variannya. Ada Money Magnet, Stressless, Calm and Glory, Spa on Nails, dan Gluten Free. Pastinya, di setiap varian ini dibuat untuk menyesuaikan mood kita selama beraktivitas. Dijamin, setelah pakai nail oil ini, mood kita pasti damai serasa kayak di pantai. Karena healthy nails, happy life. Nah, terus perjalanan kamu setelah itu gimana? Mulai dari situ, kamu, apa kamu ada belajar atau gimana? Enggak, aku masih belum belajar. Belum belajar saat itu, jadi benar-benar kamu cuma... Iya, karena aku nih enggak dari keluarga yang berkecukupan lah. Kalau maksudnya dulu kan kita sempat bangkrut ya, sampai kayak maksudnya ya mau makan ayam tuh dulu tuh susah gitu loh. Sampai kan dulu kan emak itu oma ya, oma aku kan. Aku juga panggil emak sih, nenek panggil emak. Kan yang lebih punya lah gitu ya intinya daripada keluarga papi, karena kan papi waktu bangkrut banget itu sampai minta ke oma, kan itu pun juga kita nggak mungkin terus-terusan lah gitu. Makanya aku kuruskan kok, kurang gizi deh. Itu mah memang kawinnya aja makannya. Kamu makan milih tapi ya? Makan milih kayaknya ya? Iya. Makan milih? Picky aku orangnya. Tapi semua makan? Maksudnya daging-dagingan, soalnya kalau kayak mamaku juga picky milih. Dia tuh maksudnya ngurangin daging-daging merah. Aku nggak ngurangin sih, emang apa karena kebiasaan aku nggak sering makan sapi ya, jadi aku tuh nggak terlalu suka sapi gitu. Nggak terlalu suka sapi? Iya. Paling ayam aja, daging putih, ikan gitu paling ya. Ikan aku nggak suka. Ikan juga makan? Ikan lele sama ikan teri gitu. Ikan cuma suka ikan lele? Sama ikan teri. Sama ikan teri? Kan rakjel ceritanya dulu. Iya juga ya. Karena kamu kan dulu kan rakjel ya? Iya. Nah tapi gini nih, kalau misalnya kamu bilang dulu tuh papi sempat bangkrut. Terus udah gitu sempat dibantu sama emak gitu kan. Nah, dulu tuh keluarga kamu kalau dibilang misalnya miskin nih contohnya kan, kalau kayak aku juga beranjak dari keluarga aku tuh lumayan di bawah garis normal, Cak.
Karena maksudnya dulu nih kalau dibilang semiskin apa, aku tuh mungkin nggak miskin-miskin banget. Kita masih bisa jajan, masih bisa apa. Cuma Berkecukupan ya. berkecukupan. Tapi aku inget banget momen-momennya gini. Kalau zaman dulu aku keluarga aku nih misalnya kita kan mamaku kerja. Mamaku kerja tuh dari pagi sampai sore sampai malam. Karena mamaku asisten dokter gigi. Jadi kerjanya tuh kayak jam kantoran lah gitu. Kayak dari pagi udah berangkat kerja, naik motor, pulang sore. Nah sedangkan papaku tuh pemain drum. Papaku tuh main drum. Jadi kerjanya tuh malam. Jadi jam 10 malam itu baru kerja sampai jam 3 4 pagi. Ya. Jadi mami dari pagi. Iya. Jadi maksudnya pagi itu kalau di rumah itu papaku yang ada. Gitu mamaku pergi kerja. Nah, mama pulang kerja, papa siap-siap berangkat kerja. Jadi papaku berangkatnya malam kerjanya karena main drum. Jadi main drum di klub-klub gitu lah. Kalau kamu tahu tuh di Hayamuruk. Dulu tuh daerah Hayamuruk, Gajah Mada situ kota. Itu papaku tuh mainnya di situ, main drum. Dia ngilingin cewek-cewek yang penyanyi-penyanyi cumpo-cumpo gitu. Terus misalnya abis nyanyi itu disawer sama bos-bos. Gitu. Iya kayak gitu. Jadi aku tuh dari kecil tuh dunianya tuh udah dunia hitam. Karena papaku mainnya tuh main di klub-klub gitu, main band lagu Mandarin. Nah dulu aku ingat banget kalau misalnya kita tuh di keluarga tuh mau beli bakso nih. Misalnya dikasih duit beli bakso gitu kan 50.000. Nah kita tuh udah bagi Kak. Karena aku misalnya aku kan bertiga saudara. Aku anak pertama, adikku udah 2. Nah misalnya kita beli bakso 1 bungkus, itu misalnya dapatnya berapa bakso? Itu udah dijatahnya. Seorang cuma 2 ya. Gitu. Iya. Kita minta kuahnya lebihan. Yang penting papa di rumah tuh just ada nasi aja udah. Yang penting beli lauknya di luar dia beli martabak telur kek. Atau misalnya kita beli sayur capcay. Nah itu makan rame-rame di rumah. Nah kalau kamu sendiri maksudnya tuh semiskin apa sih dulu keluarga kamu tuh dulu? Sebenarnya sih gimana ya? Kalau aku bilang miskin tuh relatif ya kok. Dari sudut pandang orang tuh beda-beda ya. Gitu. Jadi aku ada pembantu tuh masih ada kok. Masih ada pembantu? Iya, karena emang dari kecil itu kita nggak pernah hidup tanpa pembantu. Karena dulu sebelum papi bangkrut itu kita ada pembantu tuh 3. 3 ya? Pasti mama. Cuma emak ya benar-benar. Karena emak aku tuh dulu terkenal sih gimana ya? Maksudnya kayak usahanya jalan lah, Kuningan kan. Bisa kan banyak pengusaha Kuningan. Terus jadi papi aku pun sempat Kuningan juga, terus sempat ditipu orang, jadi ambruk benar-benar bangkrut sampai sempat satu toko itu kan dulu selain Kuningan ada Onderdil motor. Jadi aku tuh dulu ikut jualin helm, busi motor, pelek kayak gitu. Itu oli gitu. Itu aku awal harga-harganya kok Pastion gitu. Jadi kayak paper motor gitu, ya, kayak semi-semi bengkel gitu ya. Iya. Nah, itu pun kayak apa ya, sampai bener-bener dijualin yang beneran kita nggak ada barang apapun di rumah. Jadi ya udah seminggu itu kita bisa cuma makan kayak tahu tempe, paling ayam pun itu ayam satu tuh bisa dipakai buat kayak 3 hari. Padahal kan aku ada mantu papi ya, Mbak juga ngikutin. Untungnya Mbak aku tuh udah lama ikut aku, jadi aku umur 10 bulan. Jadi udah kayak keluarga sendiri gitu loh, dan dia juga ngerti lah kondisi keuangan kita tuh kayak gimana. Kayak gitu. Iya kurang lebih mirip sih sama keluarga aku juga sih. Dulu kalau aku masak nih, misalnya hari ini masak pagi kan aku juga ada mbak. Dipanasin gitu kan? Dipanasin, betul. Aku ada mbak juga, itu mbak yang ikut sama keluarga aku karena dari mamaku SMP. Kayak mengabdi gitu nggak sih? Mengabdi sama emak aku. Jadi ikut sama emak aku dari mamaku SMP, mama aku akhirnya nikah punya anak aku, ikutlah ke keluarga aku, mbak ini. Jadi itu mbak ini tuh udah kayak mbak kedua mama kedua aku. Iya benar. Sekarang udah di kampung. Nah sekarang mbak dia tuh masih mbak Iem. kerja. Mbak Iem, ini sih mbak Iem. Mbak Iem, namanya Iem soalnya. Kalau aku namanya Mbak Rin. Mbak Rin. Mbak Rin, coba tahu ntar Mbak Rin nonton. Halo Mbak Iem, Mbak Rin, ya ini lagi diomongin ya. Terus segitu. Masih sering bantu. Mungkin kalau sekarang kan karena di rumah udah nggak ada orang kan, papi dah di Jakarta kan, jadi tapi dia masih sering bantuin. Ya kan jadi ngomongin Mbak ya. Nah oke, berlanjut deh Cak. Waktu itu kamu jadi maksudnya dari keluarga yang kurang gitu berada, terus jadi kamu akhirnya belum sempet lah tuh. Sebenarnya tuh panjang sih kok ceritanya. Nggak apa-apa, ini Aromats pasti mau dengerin karena belum pernah dengerin cerita kamu benar-benar dari versi awalnya. Aku terus juga belum pernah, nggak mungkin aku ceritain kayak gini ke Instagram ya, karena ya terlalu panjang gitu dan susah kalau ketik kayak gitu. Jadi dulu tuh, jadi papiku tuh ya emang ada masalah gitu lah, kalau kayak ya setiap orang pasti punya masalah lah ya. Terus mami aku selalu bilang tuh sama aku, kamu tuh jadi cewek, kamu harus berdiri sendiri, kamu nggak boleh bergantung sama cowok. Terus mami aku selalu nekenin sama aku kayak, kalau kamu bergantung sama cowok, nanti itu kamu nggak akan injek sama cowok. Karena emang ya keluarga mami aku tuh anak keras ya, rada keras ya. Janda gitu. Jadi ya tau lah zaman dulu anak muda pasti sia-sia banget gitu. Iya. Keluarga papi aku kan punya duit gitu.
Ngerti lah ya, nggak usah diceritain gitu daripada aku nanti malah nangis nggak berhenti-berhenti. Iya. ini udah berkaca-kaca guys, matanya guys. Nah, iya terus ya udah habis itu aku selalu akan ikut mami keliling. Mami tuh dulu usaha juga kok, jadi mami jualin baju, mami tuh jualin make up kayak MLM gitu loh. Iya. Kayak gitu. Terus aku tuh selalu ikut mami, selalu nebeng mami kemana-mana. Bukan nebeng sih, kayak nemenin lah. Jadi emang aku tuh deket banget sama mami gitu. Terus aku sering naik bis, kan dulu kan kita nggak ada kendaraan sama pinjam sama engkong aku kan. Di kemana-mana emang naik bis, kayak gitu, terus naik angkot gitu. Terus sampai ya waktu itu mami bilang bahwa aku harus berdiri sendiri, aku nggak boleh bergantung sama laki-laki. Aku tuh dari dulu nggak pernah kepikiran gue cari cowok orang kaya kok, jujur nih ya. Jadi begitunya aku punya cowok orang kaya, aku tuh kayak wow, ini loh aku punya cowok orang kaya. Tapi aku nggak pernah selalu membuat standar aku harus punya cowok yang punya mobil, aku nggak pernah kayak gitu. Makanya pas aku punya cowok yang punya mobil itu senang kok. Senangnya tuh bukan karena kayak merasa akhirnya aku pencapaian ya, kayak sebuah pencapaian ya. Gitu gila ini akhirnya gue dapet orang kaya gitu ya maksudnya. Kayak goals gitu. Terus udah gitu tadi mana sih? Ya itu mami, sering muter-muter sama mami, nemenin mami. Maaf ya, suka ngeblank otaknya. Kan kamu sering nemenin apa bareng sama mami keliling. Terus udah gitu kan aku kan selalu dibilang mami bahwa aku emang harus berdiri sendiri dan segala macam. Akhirnya aku memutuskan bahwa ya udah ini aku bisa jadiin penghasilan lumayan nih. 5.000 nggak apa-apa lah gitu. Sampai akhirnya aku bisa buat harga tuh kayak 10.000, 15.000 yang menurut aku tuh gede. Sampai harga termahal aku nih, waktu itu aku kuliah kan. Waktu kuliah aku door to door kok bahasanya, jadi home service. Tapi aku sebenarnya tuh door to door karena nggak tahu kalimat home service ya. Mikirnya dari rumah ke rumah. Terus aku pasang brosur ke, aku tuh orangnya kan suka bukan beres sih, tapi aku nih suka apa ya? Ngajak ngobrol orang itu loh dulu. Nggak tahu sih sekarang masih gitu nggak. Jadi dulu suka ngajak ngobrol orang, maksudnya di mana aja ketemu orang langsung sama bapak becak gitu aku ajak ngobrol. Terus sama enci-enci yang di restoran aku ajak ngobrol gitu, karena menurut aku tuh kayak apa ya, aku tuh seneng sama dengerin orang ngomong lah gitu. Ya terus aku tuh punya ya si tante Sinci ini yang punya restoran di depan kuliahan aku itu jadi dekat tuh sama aku. Terus aku boleh nggak ini nempelin brosur di sini? Oh ya nggak apa-apa gitu. Dan aku tuh sering kayak Cici kalau mau kutekan aja. Itu aku benar-benar pure emang mau kutekin. Aku seneng lihat orang kukunya cantik. Jadi bukan bermaksud buat dibayar ya kok, tapi emang seneng aja gitu loh. Terus di tempat fotokopian, kayak kan aku sering fotokopi kan aku dulu waktu kuliah tuh teknik pangan, jadi sering buat jurnal gitu, PDF gitu, jadi aku sering ngeprint, fotokopi di situ, ya udah aku nempel. Nah dari situ banyak tuh yang kenal aku, kebetulan aku kosnya pun banyak banget, jadi kosan aku kayak asrama, kayak satu kos itu bisa 25-an gitu loh. Nah itu terus aku tawarin lah mereka satu-satu, terus aku deket sama ibu kosnya. Nah, dari situ tuh mulai berkembang aku kok, kayak mulai lumayan dapet cuan. Terus dulu kan kalau di Semarang, kan aku kuliah di Semarang ya. Udah Semarang ya. Nah di Semarang itu mallnya kan nggak seketat di Jakarta. Jadi aku bagiin brosur. Setiap aku jalan aku lihat inci-inci yang kukunya bagus nih, pasti demen nail art nih. Aku samperin. Terus aku ya udah bilang aja kalau misalnya buku nail art. Udah kayak nggak punya, bukannya ya punya. Iya. Pokoknya bukan orang yang kalau kamu begitu ngelihat ada peluang nih orang ini bisa bikin buku atau apa, kamu kasih brosur. Iya. Nah mungkin Koko bingung ya, karena kan aku bilang bukan menjadikan ini sebuah bisnis. Tapi kenapa aku tiba-tiba kok berpemikiran seperti itu? Karena aku susah buat bayar uang sekolah kuliah SKS. Jadi uangku tuh pas-pasan. Aku paham. Jadi seenggaknya kamu ngelakuin itu juga karena kamu punya pikiran bahwa kalau ini bisa dapetin duit tambahan, bisa ngebantuin buat bayar kamu kuliah. Betul, punya. SKS tuh, ya sebenarnya bukan SKS karena SKS tuh juga mahal banget lah. At least aku bisa jajan itu nggak minta tapi. Iya. Minimal bisa punya duit sendiri bahwa mau jajan, beli apa gitu, bisa pakai duit dari kamu nih. Jadi pokoknya aku tuh saat aku udah kerja, aku udah mulai mikir bahwa aku harus mengurangi minta ke orang tua. Walaupun itu aku belum kerja beneran ya, itu kan sampingan doang. Tapi at least aku udah punya duit sendiri gitu loh. Jadi aku nggak boleh ngeberatin orang tua gitu. Karena kan adik aku masih ada tanggungan. Berapa saudara sih kamu? Aku 2. Dua ya? Adik kamu cowok ya? Cowok. Oh cowok. Dan adikku tuh pintar kok. Suka sekolah, suka belajar. Beda banget lah sama aku.
Adik kamu pinter. Ya, kalau aku nih kayak cuma pinter cari duit. Sebenarnya itu juga pinter ya guys. Pinter, sama-sama pinter. Ya, Tapi itu pasti suka dibanding-bandingin tuh waktu kecil. Nggak secara langsung. Nggak secara langsung. Kalau aku dulu gitu di keluarga aku. Nggak secara langsung sih, karena ya gimana ya, mungkin mami aku mendidik aku buat aku berdiri sendiri tuh. Mungkin dia kalau mau nyalahin aku ya susah ya kok ya. Ya ada lah ya, dia marah ada lah. Dulu kan marahnya sampai parah kok, kutekku dibuang sama mami. Di Palu, ditutukin Palu sampai pecah. Kutek, kamu kenapa? Iya. Kamu ngapain? Karena aku nggak kuliah, aku keasikan cari duit. Oh gitu. my god. Jadi pas ujian gitu-gitu tuh, emang aku nggak suka sekolah, gimana sih? Itu Iya, aja aku iya, di iya, teknik iya. pangan karena beasiswa. Karena kan kita cari yang itu kebetulan fakultas unggulan. Terus mami bilang, udah kamu daftar di situ gitu kan. Aku tadinya nggak pengen di situ ya, aku pengennya tuh sastra Inggris gitu. Karena emang dulu waktu kecil aku pinter bahasa gitu loh. Terus bahasa cinta aku juga pinter loh. Bahasa cinta guys. Nggak, by the way teknik pangan tuh kalau lulus harusnya jadi apa? Aduh, pemikiranku tuh dulu adalah aku tuh suka banget permen. Ya, pokoknya permen dan dessert tuh aku suka banget. Aku udah mikirnya di teknik pangan aku akan belajar cara buat permen. Yang dalamnya ada jelinya lah, atau apalah, kayak pemikiran anak kecil yang tolol nggak sih? Tapi sebenarnya teknik pangan tuh apa? Aku juga nggak tahu tuh. Itu bakteri, weh. Itu bakteri, bikin Yakult. Maksudnya gimana sih? Iya, kayak apa ya, kayak entar roti atau apa diteliti mikrobanya gitu-gitulah, pokoknya nggak sejalan lah aku sama aku, capek aku mikirin kayak gitu. Terus aku harus di lab dari pagi, nggak pagi sih, siang, sore gitu, terus sampai malam, kayak ya nggak passion aku emang nggak suka kayak gitu. Jadi makanya waktu itu kamu kuliah, tapi kamu juga ya bukan dibilang keteteran ya, maksudnya karena kamu kasihkan cari duit. Iya, karena aku kan kuliah kayak kuliah tuh aku nggak suka. Nggak, karena kamu nggak seneng di jurusan itu juga. Aku pengen jadi ini yang kerja di kapal tuh loh. Perkapal, pelayaran gitu. Iya kayak gitulah. Aku sempat pengen itu. Aku sempat pengen. Tapi jarang cewek loh ya. Salon. Biasa cowok kan kayak gitu pelayaran. Karena aku nih suka traveling. Aku tuh suka apa ya? Suka yang nggak bisa dikekang ya, yang nggak sesuai, yang nggak apa sih kok kayak gitu, yang nggak ada aturan gitu loh. Burung ya. Burung nggak dikekang, asal nggak disangkar burung. Pokoknya aku tuh nggak kayak terjadwal juga enggak, yang monoton lah. Iya, paham. Apa tuh kamu nggak suka yang misalnya contoh nih kerja juga misalnya yang aku nggak suka kerja kantoran. Iya, kerja kantoran gitu yang misalnya cuma di kantor doang atau gimana, kamu nggak suka, kamu sukanya yang lebih bebas lah, bisa keluar apa gimana gitu. Iya, aku tuh pengen jadi tour guide, pokoknya kayak gitu-gitu lah kok. Pengennya dulu kayak gitu. Nah, itu tuh aku dulu sempat salah daftar kuliah, jadi aku dulu sempat mau masuknya tuh Inggris, sastra Inggris. Aku tuh daftarnya yang buat jadi guru Inggris. Nah, aku tuh nggak mau dulu jadi guru. Aku mikir, aku nggak akan pernah mau jadi guru, karena jadi guru tuh aku akan dibenci murid-muridku. Kayak karma deh aku. Kenapa dibenci murid-murid? Kenapa kamu punya pikiran kalau jadi guru tuh dibenci murid-murid? Aku benci banget sama guru bahasa Inggris. Oh. Iya gitu kan, makanya aku nggak suka sekolah. Iya. Nah, terus gitu, tapi waktu kamu pertama kali awal-awal jalanin kamu dulu nail art gitu-gitu, banyak gak sih ngeremehin? Banyak. Tapi kalau dari keluarga support ya sebenarnya ya? Oh jelas tidak. Loh, tadi kan pertama sebenarnya mami yang... Iya, tapi kan setelah mami tahu bahwa aku lebih mentingin nail art ketimbang kuliah, ya siapa sih? Oh, jadi sebenarnya mami itu ya, karena mami itu buka jalan, ya akhirnya kamu bisa tahu nail art karena dari mami, tapi sebenarnya mami kan papi juga nggak gitu dukung. Papi itu masih dukung. Papi itu tuh selalu support dari dulu. Papi itu tuh selalu support sampai sekarang. Papi aku tuh selalu buatin kardus, box kuku palsu, buatin tempat kutek, Iya, bahkan kan kamu punya studio juga sekarang kan, yang aku tahu kan papi juga kan yang iniin kan. Ya. Luar biasa sih. Papi itu bener-bener support sistem kamu lah ya. Sistem aku, walaupun aku belum pernah punya kepahitan sama papi, cuman pokoknya kayak papiku tuh, aku kayaknya nggak bisa hidup sama papi deh. Waduh, papi, kalau papi kantor. Itu bukan berarti aku nggak bisa hidup sama mami. Iya. Beda untuk hal kayak gini tuh emang papi yang selalu nge-support aku. Mungkin mami aku tuh nge-support tapi nggak ditunjukin gengsi kali ya. Iya, emang kadang-kadang orang tua begitu. Iya. Ada kadang-kadang orang tua tuh kalau muji juga depan kita nggak pernah muji. Tapi di belakang kita muji. Iya. Cuman kan kalau papi kan mujinya di depan aku. Jadi aku nih selalu tahu gitu. Terus kan aku dulu ini kok, aku tuh dulu model
waktu kecil. Model? Iya. Model apa nih? Model catwalk yang fashion show anak-anak. Gara-gara mami yang suruh? Soalnya kadang-kadang Papi. orang papi. Mami sama papi. Mami papi. Oh, biasa kan suka ada ajang-ajang di mana gitu kan, suruh fashion show ikut. Yang ngajarin mami. Jadi kalau yang kayak gitu mami support banget tuh. Apalagi mami background salon kan. Iya, jadi mami senang. Kayaknya dari dulu aku emang deket banget sama keluarga aku. Cuman ya kita mulai kayak agak jauh tuh sejak aku pas kuliah di Semarang, aku udah sibuk. Bukan berarti aku nggak ada kontak ya. Aku setiap hari tuh harus telepon mami. Harus nih. Nggak ada kabar mereka marah. Bukan marah sih, tapi kayak kamu masih ingat orang tua nggak sih? Iya, aku bukan maksudnya nggak ngabarin sih, tapi kadang kan kita kerja tuh susah loh pegang HP kalau udah bikin kuku kayak gitu loh. Terus ya gitu aku tuh mulai usaha itu, jadi pas di sekolah pas di kuliah itu aku mulai bayar 45.000. 45.000 pun aku setiap kali mau ngasih orang harga itu aku kayak mikir kemahalan nggak ya? 40.000 juga ada, 40.000, 45.000 gitu. Sampai pernah ada di satu titik itu sampai harga 100.000 dan aku merasa kaya banget karena aku dapat 100.000. Kayak dulu 100.000 gede nggak sih? Iyalah, lumayan. Dan waktu tau nggak itu aku udah kenal Cimona loh. Udah kenal ini? Iya. Si Neng waktu itu? Udah tahu si ini. Itu tahun berapa kamu waktu itu berarti? Aku kan kuliah 2009. Iya, aku angkatan 2009. Pokoknya itu aku kuliah itu aku udah sempat belanja di Cimona. Aku lupa tahun berapa pastinya, tapi aku tuh udah sempat belanja di Cimona karena dulu suka beli pita kecil-kecil. Tapi nggak pernah ketemu orangnya? Belum, karena kan aku kan. Kamu belanjanya lewat apa dulu? Facebook. Oh di iya. Facebook kan, bukan Facebook kan? Iya dulu di Facebook, benar-benar. Terus BBM. Oh jadi kamu dulu tahun segitu kamu itu udah kenal Cimona? Udah. Oh ibaratnya udah belanja barang dari Cimona juga. Cuman emang aku belum pernah tahu orangnya kayak gimana gitu. Oh, terus tapi saat itu ibaratnya mami papi sebenarnya kurang gitu dukung karena sebenarnya bentrok sama. Papi selalu dukung. Papi selalu dukung, mami suka marah sampai yang akhirnya pecah-pecahin kamu punya kutek itu karena kamu lebih milih kuliah. Kan dulu tuh kosanku tuh kayak di apa ya, nanjakan gitu loh. Jadi bawahnya itu kayak jurang, bukan jurang sih, kayak tanah kosong. Dibuang kok ke situ. Aku nangis aku ngeliat kutek-kutekku kan itu susah loh dapat yang kuning, hijau. Dan itu sebagian aku dibantu beli sama emak. Kan aku cucu kesayangan ceritanya dulu sebelum yang lain lahir lah ya. Jadi aku setiap kali minta emak itu emak. Oh jadi emak dulu tuh yang bantuin kamu buat kamu pada saat kamu kan dulu kan belum ada dana nih modal, ibaratnya emak yang bantuin untuk beliin kutek itu. Tahu minta duit dulu paling banyak itu 50.000 buat beli kutek. Itu udah dapat banyak banget, aku udah seneng banget kan. Dulu kutek strawberry kan satunya 6.000-an kok. Iya. 5.000 terus naik 6.000. Itu kan anggap aja dapat 10, dapat 9 kan lumayan. Tapi kan dulu kutek suka cepat kering kan. Iya betul. Terus dulu tuh aku pengen banget beli kutek OPI. Kan mahal banget. OPI zaman dulu udah mahal banget waktu itu ya. Udah 50.000-an atau berapa sih ya satu kutek ya? 100.000 ke atas. 100.000 ke atas ya? Ribuan gitu. Dan itu pun aku nabungnya setengah mati buat beli itu kutek karena menurut aku invest. Jadi aku dari dulu tuh mikir aku harus punya barang yang mahal karena aku mau ngasih kualitas yang bagus juga buat customer-nya aku gitu. Makanya customer aku tuh banyak banget karena dia selalu nelpon aku tuh awet. Aku pakai kutek biasa nih, tapi aku sampai 3-4 minggu kok. Kayak kutek gel kan. Kayak kutek gel. Nggak lopek-lopek, nggak chipping gitu. Nah tuh terus gitu aku kuliah di teknik pangan itu cuma bentar. Terus aku pindah ke DKV. Oh, jadi kamu nggak sampai kelar teknik pangan itu? Dan di kafe pun aku nggak sampai kelar. Di kafe juga nggak sampai kelar. Kenapa? Karena kamu pindah ke DKV karena kamu pikir? Karena aku mikir di kafe itu tempat aku. Karena aku suka gambar. Karena kamu suka gambar, makanya kamu tuh kayak suka seni dan sebagainya kan DKV kan kisaran soal begitulah ya, bikin begituan. Selalu terlalu tinggi ekspektasinya sih. Jadi pas aku masuk DKV aku kayak bingung, kok kayak gini ya? Kok nggak sesuai sama yang aku mau gitu. Aku pikir aku bakalan ajarin origami. Atau buat guci yang ditempel. Aduh pokoknya. Kamu maksudnya sekolah di itu. Kamu tuh musuhnya bukan sekolah itu. Kamu sekolahnya menjadi tukang pahat kali musuhnya. Tukang pahat ya. Aduh. Ya itu jadi banyak lah kayak yang aku tuh pikirkan apa ternyata tuh nggak sesuai ekspektasi sampai ya mami aku marah lagi lah. Iya makanya udah pindah jurusan ternyata masih kamu dulu juga. Kan aku janji sama mami aku akan lulus kumlot nih, ternyata jauh banget ya.
buru-buru kumlot, kayak ujian UTS yang namanya dulu ya, itu aja aku ketiduran gara-gara aku udah kerja semalaman kayak gitu. Terus dulu aku sering ke Salatiga buat ngejob di sana kayak gitu sih. Jadi emang ya nggak gampang lah kok buat jadi kayak gini, karena kan kayak di Salatiga pun aku juga naik motor, aku naik bis buat dapetin uang tambahan gitu loh, karena kan di kafe kan mahal tuh, beli pulpen aja berapa, doli pen, kertas-kertas cat-cat yang lain. Oke, aku ngerti. Tapi ada nggak sih motivasi di luar, kan kalau kayak dulu yang kamu bilang itu berarti motivasi kamu saat itu adalah kamu sebenarnya ya mencari uang tambahan kan? Dan aku pengen ngangkat keluarga aku sih, karena dulu kan Nah gitu itu yang aku bilang sering diremehin kan. Nah ya itu Ya, maksudnya sering jadi diremehin itu gimana tuh? diremehinnya tuh sebenarnya nggak cuma di keluarga sih. Kalau keluarga sih lebih tepatnya bukan meremehkan, tapi kayak yang ya mereka pasti mikir lah kerjaan kayak aku nih besok mau jadi apa, kayak gitu. Iya, banyak. Banyak banget. Terus temanku yang dulu teman SMA, orang tuanya nanyain aku kerja kuku gitu, kayak, hah kerja kuku? Ngapain sih kerja kuku itu? Kuku kok dikerjain yang kayak gitu. Cuman aku tuh tipenya kalau semakin digituin aku malah mau nunjukin gitu loh ke mereka bahwa ini loh aku tuh bisa buat orang tua aku bangga. Jadi makanya aku sampai bener-bener fokus kayak gini, aku nggak mau meleng dan segala macam, karena aku mau ngasih tau mereka bahwa dunia kuku tuh akan maju, nggak mungkin nggak maju. Jadi buat keluarga yang pernah ngeremehin karena aku nggak lulus kuliah, ya kan nggak sarjana, udah buang duit dan segala macam. Terus kayak mungkin teman-temanku dulu juga yang selalu bukan sirik sih, tapi julid sama aku karena aku sering titip absen pas kuliah. Apa yang nunjukin aja kayak, oh ini loh aku tuh sekarang ya udah bisa ngebanggain orang tua aku juga, ngebanggain orang tua aku juga. Berguna lah setidaknya gitu, walaupun aku nggak ada gelar sarjana. Nah, tapi gini, maksudnya selama kamu ngejalanin dari pertama kamu itu perjalanan kamu kan tadi kamu ceritakan suka dukanya dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira apa sih yang bikin kamu tuh yakin tetap bertahan untuk di dunia kuku gitu loh? Walaupun banyak rintangan-rintangan seperti kamu bilang tadi juga, ada yang julid lah mungkin, ada yang kayak gimana gitu. Apa yang bikin kamu yakin kamu mau bertahan? Sebenarnya yang aku ceritain tadi ini tuh belum termasuk rintangan dan halangan yang buat aku down banget sih kok. Iya. Masih panjang ya, karena perjalanan kamu tuh banyak ya. Karena aku juga dengar dari Cimona, pernah dengar gitu dari Cimona, kamu tuh perjalanan tuh benar-benar dan ini kan juga masalah, ini kan baru kayak tahap kuliah, belum saat aku pindah ke Jakarta dan segala macam. Jadi yang buat aku bertahan di sini karena aku tuh ngerasa bahwa ini tuh industri kecantikan gitu loh, beauty gitu. Dimana industri ini tuh nggak akan pernah mati. Orang tuh akan butuh banget kecantikan muka aja sekarang dia papain, apa sulam, terus eyelash extension dan segala macam gitu. Jadi aku tuh ngerasa bahwa aku harus punya sebuah bisnis. Jadi aku tuh dulu kan jualan kuku palsu kok. Cuman aku sempat pindah beralih profesi sebagai penjual makaron dan rainbow cake injar, dessert, karena aku emang suka. Jadi emang kalau aku pengen something itu aku ngumpulin uang dulu baru buat beli, karena kan aku nggak ada duitan gitu. Nah seperti halnya kutek juga gitu. Jadi aku tuh takut banget barang tuh habis. Aku tuh orangnya gitu. Jadi misalnya nih kayak Kumi nih ya. Aku takut nih, one day itu dia akan habis, akan gone gitu. Aku akan nyetok dia sebanyak-banyaknya biar aku nggak kehilangan dia. At least punya satu aja lah gitu. Sampai akhirnya aku itu buat kutek sendiri dengan cara ngaduk warna, jualin kayak gitu. Terus dari gitu sampai ada di saat aku mikir bahwa aku nggak bisa jualan rainbow cake injar sama makaron karena aku ngambil dari orang. Aku maunya aku sendiri bisa memproduksi. Iya, gitu. Karena bolanya nggak di tangan kamu kan. Kalau misalnya dari orang kamu cuma ngejualin doang. Ngejualin doang. Aku mau kayak dari mana? Anggapan kan gitu uang. Kan aku udah hidup nggak enak sih. Maksudnya udah ngerasain itu nggak enak. Masa aku mau gini terus sampai aku punya anak nanti, kan nggak mungkin gitu loh. Jadi emang aku dari dulu tuh aku selalu mikir bahwa saat aku nanti udah berkeluarga, aku tuh harus udah punya something yang bakalan bisa jadi penghasilan buat keluarga aku. Karena aku nggak mau anak aku ngerasain yang aku rasain sekarang gitu. Misalnya aku waktu itu jualan kuku palsu tuh, aku udah kenal Cimona, udah beli di Cimona kuku palsu yang dulu kan Cimona ada KB 1, 2, 3 yang kayak gitu lah, yang kualitasnya bagus gitu. Itu terus aku ngambil yang tengah karena aku nggak mau yang terlalu mahal atau terlalu murah. Terus aku merasa bahwa kok makin kesini kok makin oke ya, makin maju ya nail art gitu.
sampai aku dipanggil ke Jakarta dan segala macam itu. Nanti kalau ada waktu kita mungkin bercerita lagi. Nah, itu terus dari situ aku merasa bahwa ya emang ini bisa maju banget karena kan abis itu kayak sering ada di TV kok, kayak sering ngeliput nail art itu loh. Gitu. Terus aku bilang emang sama mami bahwa salon mamiku tuh tutup kok akhirnya. Oke, tutup. Aku sempat bilang gimana kalau kan aku ceritanya juga udah nggak kuliah kan, aku pulang ke rumah. Aku bilang aku mau jualan kuku palsu aja, tapi aku mau lebih targetnya itu ke luar negeri. Jadi aku nggak mau di Indo gitu. Aku kepengennya tuh ke luar negeri. Jadi gimana pun caranya aku harus bisa nyampe goals aku nih, biar kukuku bisa kekirim ke luar negeri. Dan puji Tuhan, apa yang aku tuh selalu idamkan, ada di wishlist aku, ya aku pengen apa aja itu keturutan gitu. Jadi aku sempat kirim orang pesan tuh di Thailand, terus di Brisbane kayak gitu. Dan itu aku dari situ aja udah kelihatan banget bahwa industri kuku ini akan maju banget. Nah, makanya dari dulu sampai sekarang aku selalu fokus di sini, nggak pernah mulai-mulai. Ya adalah kayak nambah skill, tapi kan itu nambah skill bukan berarti aku meninggalkan dunia kuku gitu. Jadi itu yang buat aku selalu termotivasi buat selalu kepengen maju, selalu mau update skill karena kuku itu nggak akan ada matinya. Kita bisa gambar apapun di kuku, kita bisa bikin apapun di kuku. Nggak mungkin kan gambar Doraemon di muka kan nggak mungkin kecuali face painting. Tapi di kuku kan kita bisa gambar semuanya yang kita mau gitu. Nah terus singkat cerita lah pokoknya dari kisah itu kamu akhirnya pindah ke Jakarta. Nah terus begitu sampai akhirnya kamu dinobatkan menjadi Sultan Kuku. Kan banyak banget nih orang-orang yang di dunia perkukuan itu pengen seperti kamu katanya, seorang Sultan Kuku gitu. Itu gimana kamu nanggapi Aeromates ataupun teman-teman di luar sana tuh yang menganggap kamu Sultan katanya? Sebenarnya Sultan itu di sini tuh aku tuh nggak mengklaim diri aku Sultan kayak gitu ya, karena ya gimana orang aku juga rumah masih di Green Lake, kecuali rumah aku di Peak Mansion, nah itu aku baru Sultan. Nah tapi ya gimana ceritanya, maksudnya apa predikat? Soalnya kan predikat kamu kan Sultan nih, makanya predikat Sultan itu tuh awalnya gimana sih ceritanya? Jadi itu sebenarnya gini, itu kan berawalnya dari aku tuh kalau misalkan beli barang, nah itu gara-gara aku tuh yang pindah ke Jakarta itu aku. Nah iya pindah ke Jakarta, oke. Kamu akhirnya pindah ke Jakarta. Aku pindah ke Jakarta, terus aku tuh kan mikir bahwa kayak, itu kan aku mulai kerja kantoran ya. Terus aku resign dari kantor aku. Kantorku pun itu di bidang nail art juga kok. Jadi aku tuh nail trainer gitu loh. Di salah satu brand kutek yang dulu terkenal banget. Karena dulu kan kutek gel nggak banyak dan dia salah satunya gitu. Sampai aku di training di Singapura juga gitu. Terus mataku tuh mulai terbuka bahwa aku nggak boleh pakai produk yang abal-abal gitu, karena aku udah pakai produk bagus nih. Kalau misalkan aku sampai turunin kualitasku ke barang-barang yang kayak kurang produknya gitu, itu kan ya apa ya, kayak aku menjatuhkan harga aku nggak sih, kualitas aku nggak sih gitu. Berarti kan itu kelihatan lah, makanya barang yang kamu pakai apa, makanya kalau misal kamu mau kasih harga mahal juga ya kan susah gitu kan, karena ya, harganya orang tahu lah ibaratnya mungkin kalau kuteknya itu mungkin sekian. Nah terus waktu aku pindah ke Jakarta, waktu aku habis resign itu kan aku coba buka sendiri kan. Itu kan benar-benar struggle lagi kan, dari nol lagi, kayak home service, terus naik motoran juga kayak gitu, busway gitu-gitu, ojek. Terus aku juga pakai barang Cina kok dulu. Pakai barang-barang Cina yang kualitasnya nggak banget, karena aku mikir bahwa lah kalau misalkan aku beli, aku belum punya banyak uang gitu loh, tapi aku mikir kalau misalkan aku beli ini nanti uangku akan semakin berkurang, jadi aku mikir belum saatnya lah aku pakai ini, jadi aku mencoba buat beli barang murah dulu gitu. Karena aku sebelumnya udah ngerasain barang mahal nih, jadi aku pengen nyoba barang murah. Sampai suatu ketika Cimona mendatangkan iya itulah ya, brand Prijel gitu. Boleh ngomong nggak sih? Boleh ngomong. Iya, brand Prijel. Iya, brand Prijel itu linernya. Itu kan dulu aku nggak pakai itu, aku kan pakai Cina punya. Terus Cimona bilang, coba deh kamu cobain. Itu enak banget loh dia linernya. Kamu akan ngerasain bedanya banget antara barang murah dan barang mahal. Apalagi buat kamu ngajar. Kan dulu aku belum seterkenal sekarang, aku dulu masih merintis banget. Juga masih banyak saingan yang di atas aku juga, kompetitor gitu. Yang aku tahu dia pasti pakai brand yang
pasti barang-barangnya mahal deh gitu loh. Ternyata enggak. Barang yang dipakai kompetitor aku yang udah banyak followersnya dan terkenal dan bikin artis-artis, ternyata justru dia pakai barang Cina juga. Dari situ aku mulai mikir bahwa aku nggak bisa ajarin murid aku pakai barang yang nggak bagus terus, karena murid aku nanti akan ngikutin aku, ya kan. Akhirnya aku mulai beralihlah tuh ke Prijel. Dulu aku sampai belanja Prijel tuh 10 jutaan tuh. Sampai sempat aku beli Swarovski 10 jutaan sampai nangis Bombay, tau gak sih? Karena merasa ketipu anjir. Baru tanya ini harganya berapa? Beli sama siapa? Beli cerita waktu itu beli online apa beli sama orang lah? Beli sama orang, sama beli salah satu supplier gitu. Okay. Kesel aku kalau inget itu. 10 juta terus aku itu tuh mau merit kan. Jadi kayak uang 10 juta kan sangat kepake banget waktu Mas mau merit gitu. Nah, udah gitu aku mulai coba Prijel, terus kuas pun aku mulai coba BRS, dan setelah aku pakai itu beda banget. Bener-bener barang Jepang, Korea. Dulu Korea belum banyak sih, Jepang sih. Yang aku rasain kayak, gila sih emang, harga ada rupa. Nah, dari situ aku mulai mikir bahwa kalau kuasku gak enak dikit, dah buang. Aku gak akan ganti yang baru. Karena aku gak akan mempersulit kerjaan aku gitu loh. Kayak aku akan gak wasting time buat ngerjain orang. Aku bakalan bisa save waktu aku, dan dengan aku kayak save waktu itu aku bisa lebih dapetin customer lebih banyak kayak gitu loh. Terus aku dengan pakai barang kayak gini aku naikin harga aku kasih edukasi ke customer aku bahwa aku sekarang naikin harga karena barang yang aku pakai kualitasnya gini. Dan mereka juga ngerti, mereka memahami gitu. Jadi anggapan bahwa kayak aku kan pakai barang murah Ci, nanti customer aku bakalan ngomel nggak sih kalau misalnya aku pakai barang mahal tapi customer aku bakalan ngomel nggak sih kalau aku kasih harga mahal juga? Nggak akan. Karena mereka akan tahu ya kualitasnya ini bagus gitu loh. Dan barang Jepang sama barang Cina itu beda banget. Dari packaging aja udah beda gitu. Makanya aku bisa bilang di sini, kenapa orang mungkin bilang aku sultan, karena emang aku ini orangnya nggak akan nanggung-nanggung kalau invest di barang. Mungkin aku tuh sampai pernah ngestok BRS yang 305 itu 100 piece kok. Sampai aku bingung ngapain aku order jadi banyak ke Cimona. Kayak, hah? Ngapain sih ini uang ini bisa diputar lagi gitu. Tapi ya tetap kepake sampai sekarang. Tetap ada murid juga yang beli kayak gitu. Iya, karena kamu ternyata maksudnya pada saat kamu pakai kuas, rusak dikit kamu ganti, dikit ganti gitu kan. Ngiper kenapa dikit aku buang. Buang langsung. Jadi jadi dari situlah mulai maksudnya tuh predikat kamu tuh sultan karena kamu tuh ibaratnya barang jelek dikit ganti dari situ. Iya, kadang-kadang juga kuas nggak enak dikit, misal kuas akrilik nggak enak dikit, aku pakai buat kuas hapus. Bahkan BRS 802 itu yang harganya 780, aku pakai buat kuas hapus yang kayak gitu loh. Jadi orang tuh kan ngeliatin, wih gila sih kuas gini aja kamu jadiin kuas hapus yang harga sekian. Kenapa kamu nggak pre-love? Dulu kan aku nggak mau pre-love kan. Kenapa kamu nggak pre-love? Kenapa ya tetap dipakai aja? Karena menurut aku itu akan mempengaruhi hasil aku gitu. Jadi biar kalian yang lihat itu kalian juga tahu kalau barang udah rusak gini ya udah nggak usah disayang-sayang. Nggak akan bikin kerjaan kamu jadi bagus, yang ada malah bikin jadi lama gitu loh. Nah terus dari yang aku udah tahu bahwa produk-produk itu sangat berpengaruh sama hasil aku. Jadi aku kayak misalkan beli lampu Lexia tuh, aku nggak mau sebut itu lampu sultan sih sebenarnya, sekarang kan udah banyak yang pakai ya. Tapi saat itu ya kan belum ada. Masih jarang. Itu kan Cimona nawarin aku doang. Kamu mau nggak? Ini mahal banget loh, dia bilang gitu. 5,8. 5, lebih ya. Aku ambil karena aku tahu ini pasti bagus. Nggak mungkin dia harganya segitu kalau dia nggak bagus. Aku sempat mau beli yang di bawahnya kan kok yang 2,an ya kalau nggak salah. Cuman kan waktu itu Cimona bilang itu nggak ada. Terus atau kalau nggak salah itu belum datang apa gimana yang pokoknya sisa yang ada yang mahal itu. Iya. Terus aku bilang nggak apa-apa Ci, aku tetap mau coba. Terus aku coba, aku bilang, aku sering kan storyin karena emang bagus. Aku nih orangnya ya kok, kalau walaupun aku di endorse nih, sorry ya, kalau emang barangnya nggak bagus, aku nggak bisa ngebagus-bagusin barang. Gimana sih kita mau membagus-baguskan sebuah produk kalau emang produk itu nggak bagus? Mau cari bagusnya gimana? Kelihatan bohong nggak sih kalau misalkan mereka beli terus, hah? Gimana sih ini kutek encer kayak gini kok Cikaresta bilang bagus, nama aku jelek dong, ya kan? Nah itu jadi kayak lampu, kutek-kutek gel yang emang menurut aku tuh bagus. Kayak dulu kan aku sempat beli kayak ada satu produk Korea gitu, dia keluar serian, aku beli semua satu seri itu sampai puluhan juta. Ya aku pikir nggak masalah karena emang aku ada uangnya. Nah uangnya dapat dari mana? Nabung dari kerja keras aku dulu. Nah terus
gimana keadaan orang tua aku pun selalu kalau mereka minta itu aku bantu. Itulah aku selalu bilang ke diri aku sendiri, ke adik aku, ke orang lain yang deket sama aku, kalau emang kamu ada rezeki, kalau orang tua kamu butuh, keluarga kamu butuh, ya kamu bantu. Karena uang tuh nggak akan berhenti di situ, pasti rezeki itu akan balik muternya. Benar, Kan setuju. kayak nanam karma Setuju. baik nggak sih kok? Iya. Pasti baliknya ke kita lagi. Benar, setuju. Nah, aku tuh ya, walaupun COVID kayak gitu parah, pandemi kayak gitu, aku nggak pernah ngerasa sampai bener-bener kekurangan banget gitu loh. Ada lah, aku ada di titik aku sampai down depresi, sampai aku mau bunuh diri dan sampai kena mental dan segala macam ada kok. Tapi itu banyak sumbernya, nggak selalu itu masalah ekonomi. Ada sempat aku bener-bener nggak kerja, tapi bukan berarti aku nggak punya duit sama sekali. Aku tetap ada rezeki tuh bukan dalam artian uang ya kok. Rezeki itu kan macam-macam ya kok. Kayak Berkat tuh nggak selalu dikasih bentuknya ya, uang. misal nih aku lagi butuh barang apa, ada aja nih yang ngasih. Kayak aku dulu butuh stroller buat anak aku, ada aja yang ngasih. Itu kan beda ya. Tapi kalau dibilang uang ya aku tetap butuh bayar KPR pakai apa kalau nggak pakai uang. Tapi kamu pernah ngerasa gini nggak sih? Gitu. Pernah ngerasa terbeban nggak sih dengan predikat sultan itu? Maksudnya? Sebenarnya gini ya, kalau aku mau bilang sultan itu beban, aku nggak mau bilang itu beban karena aku Karena toh itu juga bukan kamu yang bersyukur. Iya, bukan dan kamu yang kayak gue bilang, ini gue aku nih sultan. gitu ya. Iya, aku sekarang sih ngomong ya aku Sekarang sultan. iya Aku sultan bukan gitu ya. Tapi kan kamu nggak ngerasa beban dengan itu karena gimana? Ya, gini, aku tuh sebenarnya bersyukur sih karena dengan aku disebut sultan itu berarti aku udah ada di titiknya orang lain. Aku nggak mau sombong sih kok, tapi ngomongnya kayak orang sombong gimana ya aku? Nggak apa-apa sombong. Gitu, karena nggak semua orang tuh bisa mencapai itu. Nggak semua orang bisa ada di tahap aku sekarang. Nggak semua orang bisa ngejalanin dan ngehadapin apa yang dulu aku pernah hadapin gitu. Jadi dengan aku dijulukin sultan itu bukan beban, tapi itu tanggung jawab. Gimana caranya aku mempertahankan aku bisa tetap jadi sultan. Sekere-kerenya aku tetap harus maksudnya punya duit buat beli produk yang bagus. Gimana coba kayak waktu dulu ya kayak pas pandemi aku nggak dapat duit, aku tetap harus beli produk bagus. Karena ya gini loh, kayak misalkan nih sterilan lah toh, aku nggak bisa pakai sterilan muka. Nah gimana nanti orang kok di tempat sultan sterilannya kayak gini, mati nggak loh, kayak aduh aku dijudge lagi nih sama orang. Ya udah aku akhirnya beli Yubang kan mahal 4 juta lebih. Jadi aku lebih kayak mikir ya itu tanggung jawab aku aja buat mempertahankan apa ya, gelar sultan aku biar nggak turun ke orang lain. biar nggak berpindah ya guys. Nanti kayak estafet jadi. Iya gitu. Nah terus begitu kalau dari kamu sendiri yang aku tahu ya, maksudnya kan kamu tuh terkenal tuh dengan desain kamu tuh yang punya ciri khas lah. Maksudnya punya ciri khas dan kata-kata tuh apa ya, unik gitu. Maksudnya bikinan kamu tuh ketara deh. Pokoknya kalau misalnya kita lihat tuh, oh ini karisa banget gitu. Nah gimana sih kamu cari inspirasinya tuh tentang desain-desain yang kamu bikin? Sebenarnya dari daily life aku, karena aku ini kan memang orangnya dandanannya unik lah ya kalau misalnya orang kan kayak kadang orang nggak mau dandan kayak aku gitu loh kok. Cuman aku emang suka gitu kayak color, terus pernak-pernik lucu-lucu. Jadi misal aku lihat pernak-pernik ini, aku langsung kayak kepikiran, oh iya ini kan bisa nih jadi kuku. Terus biasa kan aku emang bikin di kuku aku sendiri. Nah aku tambahin ini, dan aku tuh gila glitter dan gila aksesoris. Jadi aksesoris apapun dulu Cimonan jual aja aku selalu beli gitu loh. Nah cuman kan sekarang udah banyak banget Pinterest. Dulu mana ada Pinterest, ya kan? Dulu paling di Google dan nggak terlalu bagus gitu-gitu doang gitu. Kayak aku cari itu biasanya dari kayak lihat aksesoris, terus aku mix aja. Bukan berarti aku nggak bisa gambar, aku bisa gambar tapi nggak passion. Kan orang ada passionnya sendiri-sendiri. Iya. Dan dulu pun aku malah terkenalnya tuh gambar kok. Cuman karena emang sekarang terlalu banyak aksesoris yang cute-cute dan aku nggak tahan buatnya. Kan itu lebih kamu banget deh pokoknya dibanding kamu painting lah ibaratnya gitu ya. Kayak gimana ya, maksudnya diri aku sendiri aja nih nggak ada sederhana dan simpelnya. Gimana aku mau buat simpel di kuku aku kayak gitu loh kemarin. Bahkan sesimpel ini kayak gini nih, kayak kuku aku sekarang sesimpel-simpelnya kuku aku pun pasti ada aja yang lonjol. Iya. Kayak gitu. Pas pakai aksesoris gitu. Pasti pakai aksesoris, entah ada warnanya, atau kayak pakai glitter atau ada pakai powder ya, anything lah yang pokoknya emang ada uniknya sendiri kayak gitu. Karena aku tuh pengen orang lihat tuh nggak biasa aja. Karena kalau biasa aja kan ya bisa bikin dari tempat lain juga. Tapi kan aku kepengen punya, oh ini tuh yang Cikarsa pakai, oh ini tuh yang Cikarsa bilang bagus kayak gitu. Jadi emang aku kepengen suatu saat kalau emang aku udah
orangnya udah nggak ada tuh tetap masih ada namanya gitu loh. Kalau Iya, aku iya, tuh iya. masih Jadi sama ini. ibaratnya namanya ini legacy, ada Ya, legasinya. dan Jadi ada orang tuh trademark gitu loh. Gitu. Jadi aku tuh kan orangnya terlalu overthinking dan berpemikiran yang terlalu jauh ya. Jadi kadang-kadang aku mikir ya kalau misalnya nanti Karisanya udah nggak ada tuh tetap ada nama aku lah gitu. At least kayak iya ini kan dulu yang si Karisa pakai, atau iya ini kan dulu kan ada itu yang Sultan yang ini pakai yang kayak gitu loh. Jadi tetap ada embel-embelnya, nggak hilang gitu aja kan. Aku ngerin di sini juga nggak sebentar, jadi aku kayaknya nggak kepengen deh nama aku tuh hilang gitu aja. Tetap aku kepengen ya nama aku tuh ada gunanya lah buat mereka, bukan nama sih tapi lebih kayak apa ya, trademark, bukan Iya, trademark apa iya, sih iya, ya, itu signature lah iya, ya iya, kayak punya gitu. punya legacy kan. Jadi Iya kamu ya punya kayak ada gitu, sesuatu itu yang orang tuh kenang dari Kak ada Risa tuh tagnya, apa gitu. iya ada gitunya lah. Nah, tapi kalau misalnya kamu sendiri nih, misalkan customer kamu kan banyak macam banget. Maksudnya dari yang customer-nya biasa, dari yang customer-nya juga mungkin kategori sultan juga Iya, gitu yang aku iya. tahu. Nah, apa sih tipe-tipe customer, ada nggak sih yang pernah bikin kamu tuh punya kayak not good feeling gitu loh? Dan gimana kamu handle-nya? Ya banyak lah. Karena pasti ada lah, pasti karena aku yakin. Boleh gak di-spill deh satu cerita, tapi kita gak usah sebutin namanya ya. Kita gak usah sebut namanya, tapi kamu spill lah. Ada satu customer kamu tuh bawaannya kalau misalnya customer ini tuh kamu tuh udah aduh gitu. Nah terus gimana kamu handle customer ini? Karena kan kita sebagai pelaku di dunia jasa, otomatis ya ibaratnya customer adalah raja gitu, Iya, ibaratnya gitu kan. benar-benar. Tahu juga dia bayar gitu kan, ibaratnya. Nah gimana kamu handle kalau customer tuh yang kira-kira tuh entah bikin ribet kamu atau mungkin ada permintaan-permintaan yang mungkin kamu tuh kok gini sih, nggak sesuai lah ibaratnya sama cara kamu kerja. Ada, aku ada satu customer nih, customer sultan, tapi aku sayang dia. Gimana Jadi coba ceritain tuh ini gimana? customer udah lama banget tuh, sejak aku masih di apartemen. Dia kalau bikin kuku sama aku, Cak, aku nggak mau kukunya, aku nggak sebel ya kalau sama satu Nggak sebel customer. ya, Aku ini sangat bukan cerita yang respect. sebel nih Iya ya. bukan yang ini Ini yang bukan sangat sebel. aku respect dan sampai sekarang masih menjalin hubungan sangat baik sama Iya. dia walaupun udah jarang bikin kuku. Cak, aku mau bikin kuku buat pergi ke Jepang misalkan ya. Terus oh iya Ci mau warna apa? Dia cuma suka warna ungu sama pink. Jadi aku udah tahu tuh. Dia cuma suka ungu dan pink. Warna ungu dan pink. Mau warna apa? Ungu atau pink? Aku bilang gitu. Sampai aku dulu setiap kali beli glitter aku cuma kepikiran dia karena dia suka glitter. Ungu. Ya udah nih aku buat ungu. Terus dia bilang gini, tapi yang simpel aja ya, Cah, soalnya aku bawa anak. Ya udah, anaknya 4 cowok semua aku. Terus ya udah aku buatin nih ya. Terus aku udah buatin yang menurut aku bagus sih ya. Aku bawa lah ke rumah dia, kan dia home service. Jadi kalau ke rumah dia cuma fake nails, aku kesana nempelin doang. Kalau aku ke rumah dia kok minimal 1 jam lah aku nunggu dia. Maksudnya nungguin dia di bawah. Maksudnya ini di rumah? Di rumah dia. Oh jadi kamu udah dateng nih? Aku udah datang. Iya gitu kan. Ya, Udah nih kamu tunggu dulu gitu ya, tunggu ya gitu. Pembantunya banyak banget, 8 kali. Dia nih orangnya nggak tahu aku tuh. Ini mata uangnya dari mana gitu, aku nggak ngerti ya. Ya sumbernya tuh dari mana gitu. Karena pembantunya aja ke Jepang naiknya bisnis kok. Pembantunya ya dia anaknya 4, ajak pembantu 4 naik bisnis semua. Ya udah aku nunggu gitu kan sampai lama, sampai keriput tuh bana gitu. Terus udah gitu aku kan suka mau tanya tuh sungkan. Aku tuh paling sungkan gitu loh, kecuali emang aku bener-bener ada appointment lagi. Makanya aku kalau kerjain dia itu biasanya malam. Karena setelah aku udah selesai semua baru kesana, jadi nggak ada tanggungan. Betul. Gitu. Toh kamu tahu nih kayaknya kalau khusus untuk customer satu ini kamu udah siasatin nih. Dulu aku nggak tahu. Dulu aku nggak tahu dan gila anjir, udah 1 jam aku di bawah nggak turun-turun. Jadi entah aku tuh nggak ngerti entah dia ngapain di atas, milihin tas dulu atau gimana, nggak ngerti. Karena dia bilang mandi. Hah, 1 jam? Ini ngegosok apa sih 1 jam? Terus kadang-kadang dia kayak bisa lebih dari 1 jam, dulu pernah 2 jam. Terus dia dengan turun santai, hai Cah, ya Ci, aku bilang gitu kan. Ya sorry ya, aku tadi habis makan, atau aku tadi habis mandi, atau kayak yaudah nggak ada penjelasan apa-apa. basically kamu senang sama customer ini, orangnya baik, tapi ya itulah salah satu hal yang sebenarnya dulu kamu sempet orang nungguin dia 1 jam. Iya kok, tapi dia kalau bayar itu nggak cuma pakai uang kok, pakai diamond. Pakai diamond. Dia pernah ngasih aku aneh-aneh diamond, nggak ada occasion apa-apa. Ini buat kamu aja, spesial gift aja buat kamu, tapi nggak ada occasion. Aku sampai bingung.
Loh ini aku nggak ulang tahun. Aku nggak ulang ada, tahun. nggak ada Kan mana, kemarin dikasih. udah dikasih ulang tahun kan. Hah? Kok? Ya aku bingung aja lah ya kok. Ya nggak apa-apa, emang aku orangnya gitu, kombinasi ya ngasih aja. Dia bilang gitu. Oh, oke. Ya aku pikir oke lah, ini anggapan mungkin ini bayaran buat aku nungguin dia. Dikumpulin aja tuh. Dari tahun berapa sampai tahun Kalau kayak gitu mah aku juga mau nunggu, Cak. Nggak apa-apa, Ci. Lama lagi, Ci. Cepet tahu nanti makin gede diamondnya ya kan dikasih kan. Enggak cuman itu, terus dia udah lihat kukunya. Ini Ci, aku udah ini Ci, simpel ya Ci, iya. Pas dia lihat, hah ini apaan Cak? Kamu ngasih aku kuku kayak gini? Enggak ah, ini kayak taplak meja. Saya kayak, hah? Ini taplak meja apa yang aku udah bikin kayak sedemikian rupa biar dia happy. Dia bilang tuh taplak meja. Dia kayak bunga kecil-kecil yang nggak timbul tuh dia nggak suka. Jadi dia pengen timbul terus harus digede-gede gitu. Udah buat lagi aja. Terus Ci ini, ya udah ya pulang. Lalu besokannya aku buat lagi, terus aku ke rumahnya dia nunggu lagi. nunggu lagi, terus nempelin lagi kayak gitu. Tapi dia ini nggak pernah kasar kok. Jadi emang dia nggak suka, tapi nggak yang kayak kasar gimana ya? Nggak yang kayak ini apaan sih Min gitu-gitu, enggak gitu. Dia tetap memperlakukan aku dengan baik gitu loh. Tapi ya emang kalau dia nggak suka, ya nggak suka aja gitu. Tapi bukan berarti dia nggak mau pakai apa lagi, nggak, karena dia tuh bilang bahwa dia tuh tahu kemampuan aku. Jadi kalau emang menurut dia itu nggak bagus, ya mungkin nggak selera dia aja gitu loh. Kadang kalau aku pun bikin di kuku aku, dia akan nanya, kamu bikin kuku apaan sih, itu jelek bener, yang nggak warnanya nggak sesuai sama dia tuh dia nggak suka. Misalkan hitam, kan dia nggak suka, ya dia akan bilang tuh jelek. Walaupun bling bling ya dia akan bilang tuh jelek gitu. Kapan kamu terakhir ketemu sama ini customer ini? Tahun lalu deh kayaknya. Tahun lalu. Gitu. Dan itu hari ini tahu nggak di mana customernya? Di rumah lah. Nah, di rumah ya, nggak dibohongkan guys. Sosok mau ngeprank gitu. Tapi si customernya ini kok dia tuh bisa loh di time ke Jepang di time 2 hari berangkat, di time besok pulang. Terus dia tuh kayak ngasih aku tas branded gitu. Jadi aku tuh jujur aku tuh nggak pernah beli tas branded kok dulu. Karena aku sayang uang kan. Aku kayak mikir uangnya tetap bisa aku kasih buat bantuin mami biayain adik sekolah dan segala macam gitu. Atau buat aku bantu apa kayak biaya nikah dan segala macam gitu. Jadi ya kayak aku dikasih tas-tas yang tas branded itu dulu dari dia. Kalau sekarang ya kan udah sultan ya. Sultan ya beli sendiri lah ya. Kalau sendiri sultan. Lah ya. Nah terakhir nih Cak, kita udah mau hampir di sesi kita hari ini. Nah coba Caca kasih tips-tips ke teman-teman yang nonton. Mungkin gimana caranya supaya mereka bisa punya motivasi. Supaya mereka bisa usahanya makin maju lewat artnya gitu. Tapi masih ragu-ragu mungkin. Jadi maksudnya gimana sih caranya supaya kita tetap bisa punya motivasi yang oke untuk ngejalanin apa yang kita suka sekarang supaya makin maju gitu. Aku sebenarnya sering bilang sih ke kalian bahwa nggak ada usaha yang mengkhianati hasil gitu. Jadi di mana emang kamu ngomong susah banget sih. Kamu tuh selalu fokus di satu hal. Misalnya emang kamu fokusnya di kuku atau kamu fokusnya di hal lain yang emang kamu benar-benar fokus di situ. Kamu yakinin aja bahwa kamu akan maju di situ. Dan fokus itu bukan berarti cuman kayak yaudah aku bikin kuku nih. Tapi nggak ada motivasi, yang maksudnya motivasi lebih itu dalam artian upgrade skill. Nah misalkan nggak ada kayak gitu ya percuma akan jalan di tempat terus. Tapi kalau misalkan kamu ada motivasi, terus motivasinya tuh dalam hal kayak, oh kamu upgrade skill, terus kamu latihan di rumah, upgrade skill kamu beli kelas tuh dilihat, dicoba di rumah, jangan cuma beli doang terus ya udah ngedeprok videonya percuma kayak gitu kan. Terus kamu misalkan kursus habis dari aku, mau kursus tempat lain itu nggak masalah ya kan kok, karena setiap tempat itu pasti punya kayak mereka punya apa ya keunikan sendiri-sendiri lah, punya skill sendiri-sendiri, punya cara teknik sendiri-sendiri gitu. Jadi emang di mana kamu udah fokusnya di kuku, kamu udah bener-bener upgrade skill di situ, kamu udah bener-bener kayak semuanya kamu fokusin dan investasi di situ, aku yakin sih kalian pasti bakalan bisa maju di situ. Karena kalian lihat aku sekarang juga bisa kayak gini, nggak mulainya gampang, cari duit juga susah kan dulu. Tapi karena aku orangnya suka belajar, suka ikut seminar ini itu, walaupun aku mulainya juga bukan dari yang mahal, aku mulainya juga dari yang murah. Tapi karena aku juga save money, nah itu yang penting, kalian jangan boros. Itu bakalan bisa bikin kalian maju sampai nanti bisa jadi kayak aku. Wih.
Oke, Ca, terima kasih. Iya. Caca udah mau mampir ke Erum Talk. Silakan Oke. buat teman-teman Terima kasih juga, juga. ya kan. Pokoknya Kakak thank you udah undang waktunya, aku. udah nyempetin waktu, ya kan. Nah, teman-teman ya Erumates jangan lupa untuk kasih komen. Ya, kira-kira pengen yang diundang bintang tamu berikutnya siapa, ya kan? Kasih komen di kolom komentar. Ya, terus jangan lupa like and subscribe Erum, ya. Terus udah gitu jangan lupa tadi Cika Risa udah bilang kan kalau misalnya kalian mau upgrade skill jangan lupa beli kelasnya di Erum ya. Ya. Oke, dan follow juga IG-nya Erum, jangan lupa untuk tinggalin info-info berikutnya. Kita ketemu di ngebar berikutnya, ngejus bareng Abang. Bye bye. Thank you, Cak. Ya, makasih kok.